Halo Bapak dan Ibu juri yang terhormat, sebelum kami mulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Catherine Elizabeth Leonardo sebagai pembicara pertama yang akan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Saya ditemani oleh Angelica Setiono sebagai pembicara kedua yang akan menguatkan argumentasi tim kami dengan berbagai fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim pro. Dan Carolus Farel Wiratmaja sebagai pembicara ketiga yang juga akan menguatkan argumentasi tim dan merangkum pernyataan di akhir. Belum lama ini terdapat berita yang diterbitkan oleh Kompas.com pada tanggal 4 September 2021 yang menyatakan bahwa data pribadi Presiden Indonesia terbocor. Hal ini tentunya membuat kita semua berpikir, jika data presiden kita yang tentunya sangat terlindungi bisa bocor, bagaimanakah nasib data pribadi kita? Dengan mengetahui situasi yang sama bisa terjadi kepada kita semua, maka dengan itu, menurut tim kami, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penting untuk segera disahkan. Penting sekali agar data pribadi kita ini dilindungi, karena data tersebut merupakan sebuah aset yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pengerapan, perlindungan data pribadi dibutuhkan untuk menghindari ancaman pelecehan seksual, perundungan online, ataupun kekerasan berbasis gender online. Selain itu, data pribadi butuh dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahaya sekali jika data pribadi kita ini disalahgunakan, karena hal ini bisa mengarah kepada kejahatan lainnya. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, sekitar 7.047 kasus penipuan daring telah dilaporkan sejak tahun 2016 hingga September 2020. Kasus kebocoran data presiden hanya merupakan salah satu dari sekian masalah pelanggaran data pribadi. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi dan akan terjadi apabila RUU PDP ini tidak segera disahkan. Karena kalau dilihat, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 43 kasus kebocoran data pribadi sejak awal tahun 2021. Namun hanya 19 diantaranya telah selesai diinvestigasi dan dikenai sanksi. Sementara 24 kasus sisanya belum diselesaikan. Belum lagi kalau ditambahkan dengan kasus-kasus yang terjadi sebelum 2021. Peraturan-peraturan sebelumnya belum mumpuni karena masih terdapat kasus pelanggaran data pribadi yang dapat membahayakan pemilik data tersebut, bahkan negara. RUU PDP ini bisa menjadi jawaban bagi segala masalah data pribadi yang sudah ada sejak dulu. Namun, harus disahkan terlebih dahulu, dan menurut tim kami, itulah hal yang perlu dilakukan. Terima kasih. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau bisa disingkat dengan RUU PDP adalah sebuah landasan hukum yang bisa melindungi dan mengenakan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Data pribadi yang dimaksud menurut RUU PDP terdapat di bab 2 pasal 3 ayat 1 yang mengatakan bahwa data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi menjadi sebuah aset yang bernilai tinggi di era ekonomi digital dan big data. RUU PDP sendiri juga menjelaskan bahwa pemilik data pribadi tersebut adalah perseorangan yang memiliki data pribadi. Saya akan membawa kembali kasus bocornya sertifikat vaksin presiden yang dibawakan oleh pembicara pertama. Sertifikat vaksin dalam kasus ini tentunya adalah data yang berisi informasi pribadi berupa nama, umur, jenis kelamin, tempat tinggal, tanggal vaksin, dan lainnya. Informasi-informasi tersebut tentunya adalah informasi yang dimiliki oleh presiden sendiri dan seharusnya tidak boleh dibocorkan. Mungkin bagi presiden, orang akan tahu bahwa pengguna tidak benar dari sertifikat yang dibocorkan bukanlah presiden sendiri. Tetapi apabila ada data rakyat biasa yang dibocorkan dan dipakai tidak benar oleh pihak yang salah, maka tidak ada cara pasti untuk memverifikasi pengguna data tersebut karena pemilik aslinya hanyalah rakyat biasa. Hal ini memungkinkan pihak tersebut untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dengan data yang dicuri. Hal itu disebut dengan pencurian identitas. Tentunya pencurian identitas bukanlah hal yang baru. Sejak dulu sudah ada pelaku dan undang-undang untuk mencegah pencurian identitas di berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang perbankan dan keuangan, di mana terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menyinggung terkait peraturan data pribadi.
Antara lain mengatur hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. Atas dasar prinsip kerahasiaan, bank diwajibkan untuk merahasiakan semua hal yang berkaitan dengan informasi pribadi dan data mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi. Ditambah lagi, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan nomor 13 POJK 02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, yang mana di dalam pasal 30 disebutkan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data yang dikelola dari data tersebut didapatkan hingga dimusnahkan menjadi kewajiban dari penyelenggara bisnis fintech. Sementara itu, dalam ranah elektronik sudah dapat perlindungan data pribadi dalam Permen atau Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016. Pengaturan ini menjelaskan ketika pemilik sistem elektronik melakukan pelanggaran mereka akan dikenakan sanksi administratif. Seperti dalam penjelasan bab 9 pasal 36 ayat 1 Permen nomor 20 tahun 2016 yang berisikan setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa A. Peringatan lisan, B. Peringatan tertulis, C. Penghentian sementara kegiatan, dan atau D. Pengumuman di situs dalam jaringan atau website online. Sayangnya, sanksi yang diberikan ini bagi pelanggar-pelanggar terkait data pribadi hanya dijatuhi sanksi administratif dan tanpa adanya sanksi pidana, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, RUU PDP memberikan sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku, pelanggar, atau penyalahguna data pribadi. Hukuman yang dimaksud bisa berupa hukuman denda yang bervariasi antara 10 sampai 70 miliar setiap pelanggaran dari hukuman pidana. Juga ada sekitar 1 sampai 7 tahun setiap pelanggaran seperti yang tertera di pasal 61 sampai 64. Sementara itu, korporasi yang menyalahgunakan data pribadi akan dijatuhkan hukuman dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen dalam melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, dan pembayaran ganti kerugian seperti yang tertera di pasal 66. Diharapkan hukuman-hukuman dan keterangan tambahan yang tertera di RUU PDP Sistem Hukum dapat menegakkan hak-hak rakyat terhadap data pribadi sendiri, dan sudah sepatutnya pihak pemerintah memberikan perlindungan terhadap data pribadi setiap rakyatnya. Karena masyarakat sendiri belum menyadari bahwasanya data pribadi mereka masing-masing itu bisa menjadikan pundi-pundi emas dan kekayaan bagi orang lain kalau kita tidak memberikan perhatian atau menjaganya dengan baik. Terima kasih. Pribadi tentunya memiliki dampak yang sangat buruk dan sangat serius bagi korban kebocoran tersebut. Hal-hal seperti terganggunya privasi korban, dan korban sekarang akan lebih rentan terkena kejahatan siber seperti penipuan, pemalsuan, pemerasan, ataupun terkena doxing, yaitu data pribadi korban dibeberkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tentu bukanlah impian bagi siapapun yang tinggal di negara manapun. Dan kalau kita lihat dari sisi keamanan negara, data publik yang bocor juga dapat mengganggu berjalan dan keamanan negara, karena data tersebut bisa dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan-kejahatan siber. Salah satunya adalah melakukan propaganda melalui komputer, seperti yang terjadi dalam skandal analitika yang melibatkan Rusia dalam pemilu Presiden Amerika dan Brexit tahun 2016. Yudi Prayudi, selaku Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, menyatakan bahwa kebocoran data dari instansi selalu ditunggu oleh pegiat dark web, dan kasus kebocoran data akhir-akhir ini yang melibatkan keselamatan nasional dan melibatkan dark web adalah kasus kebocoran BPJS. Data yang bocor di dalam kebocoran tersebut termasuk hal-hal seperti nomor kartu tanda penduduk, data keluarga, data tanggungan, dan status pembayaran yang seharusnya hanya diketahui oleh pihak BPJS Kesehatan. Namun, karena kebocoran ini, 279 juta data akun BPJS yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sekarang bocor. Data tersebut dibocorkan di salah satu situs, atau lebih tepatnya forum dark web,
dark web yang berjudul Raid Forum. Situs ini sendiri adalah situs di mana para peretas-peretas yang mendapatkan data mereka secara ilegal bisa memperjualkan data pribadi yang hasil retasannya itu kepada peretas-peretas lain untuk digunakan oleh mereka sendiri. Dan menurut CSRT Indonesia, serangan tersebut merugikan negara Indonesia sejumlah 600 triliun rupiah. Selain dari BPJS saja yang rugi, tentunya pihak pengguna BPJS juga sangat rugi. Hal ini dikarenakan data-data yang seharusnya milik mereka privat sekarang telah diperjualbelikan secara ilegal di suatu forum dark web. Dan data-data tersebut bisa digunakan oleh penjahat-penjahat yang mampu membeli data tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ilegal dan tidak benar dengan mengatasnamakan nama korban yang datanya bocor. Seperti salah satu contohnya adalah data tersebut bisa dipakai untuk membuka akun bank ataupun membuka akun pinjaman online yang ujung-ujungnya malah dipakai sebagai cara untuk mencuci uang. Namun, saat mereka akan dicari dan nama rekeningnya itu malah terkait ke korban dan bukan ke penjahatnya, maka akan terjadi salah tangkap dan penjahatnya malah bisa kabur. Nah, tidak hanya BPJS juga, perusahaan swasta juga mengalami kebocoran data. Bulan Mei tahun 2020 lalu, 91 juta data pengguna Tokopedia sempat juga diperjualbelikan di situs yang sama seperti BPJS tadi, dan sejauh ini belum ada berita susulan mengenai apa yang dilakukan terhadap pelaku situs yang meretas BPJS ataupun Tokopedia. Selain dari itu, ada juga penjualan selfie KTP. Nah, lebih-lebihnya lagi, penjualan selfie KTP ini tidak dilakukan di dark web, tetapi dilakukan di media sosial burung biru secara terang-terangan. Dan tentu hal ini akan sangat memudahkan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian identitas. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat kurang, baik itu dari sisi teknis komputer dan dari sisi hukum. Tentunya keamanan siber telah menjadi perhatian penting bagi warga masyarakat Indonesia karena kasus-kasus ini yang mulai resah dan mulai khawatir akan terjadinya kebocoran-kebocoran data pribadi yang seharusnya tidak terjadi. Melihat beberapa kasus di atas adalah suatu keharusan bagi pemerintah negara Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU PDP yang telah menjadi program jangka panjang. RUU PDP akan memungkinkan sistem hukum negara kita untuk lebih baik mendefinisikan dan bekerja sama dengan pemerintah ataupun organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah kebocoran data yang sudah ada dan menangani masalah yang akan datang. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penting untuk segera disahkan. Karena apabila RUU PDP ini disahkan, maka ia akan menjadi landasan hukum yang bisa melindungi dan mengenakan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Hal ini tentunya penting karena privasi kita adalah hak kita, dan data pribadi kita merupakan salah satu dari privasi kita. Diharapkan melalui hukuman-hukuman dan keterangan yang ada di RUU PDP ini, sistem hukum bisa menegakkan hak-hak rakyat, terkhususnya pada data pribadi mereka sendiri. RUU PDP ini penting untuk disahkan agar masalah kebocoran data pribadi bisa diatasi. Kita bisa lihat melalui kasus-kasus yang disebutkan tadi bahwa kebocoran data pribadi bisa memberi dampak yang buruk bagi pemilik data yang datanya terbocor. RUU PDP ini juga bisa melindungi kebocoran data kenegaraan, sehingga masalah seperti stabilitas negara terganggu atau operasi propaganda melewati komputer bisa tercegah. Dengan adanya RUU PDP, maka terganggunya privasi ataupun kejahatan siber seperti penipuan, pemalsuan data, dan lain-lain bisa juga tercegah karena data pribadi kita ini terlindungi. Bagi korban dari pelanggaran data pribadi, mereka pun juga bisa mendapatkan keadilan atas kejahatan yang terjadi kepada mereka.
RUU PDP ini akan memiliki peran yang penting di era big data dan ekonomi digital. Dengan adanya kesadaran diri sendiri atas pentingnya menjaga data pribadi dan juga kesadaran pemerintah untuk menjaga data pribadi masyarakat, maka tim kami yakin bahwa negara kita, negara Indonesia ini bisa semakin aman dan terlindungi dari berbagai kejahatan siber. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati.